Waalaikumsalam. Baik, Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak Bapak? Baik. Sehat? Sehat. Udah makan? Udah. Udah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ketua Kelas Hafiz tolong pimpin doa. Siap, doa mulai. Amin. Baik, sebelum kita masuk materi kita pada pagi hari ini, Bapak terlebih dahulu Bapak ambil absen dulu ya. Hafiz Satria Utama. Hadir, Pak. Zulkida Maisi. Hadir, Pak. Ami Ramadhani. Hadir, Pak. Putri Junita. Hadir, Pak. Nazifa Fadilah. Hadir, Pak. Hadir ya. Azizah. Hadir, Pak. Hadir. Kelsey. Berai, Pak. Ini libur, dia sakit. Oh, libur, sakit. Iya. Ini contohnya ya. Seandainya kalau anak-anak Bapak sakit atau ada halangan yang penting atau mendadak, itu kalau kasih surat ya, jangan lupa kasih surat ya. Ini contohnya ya. Ya. Ya, jangan sampai tanpa keterangan gitu. Nanti Bapak bikin sini izin sakit gitu. Udah. Ada lagi yang belum terpanggil namanya? Udah kan? Sudah. Udah semuanya. Baik, sebelum masuk materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengulangi materi kita minggu kemarin. Masih ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Masih. Apa materi? Penyembelihan. Ya, penyembelihan. Masih ingat tentang penyembelihan? Masih. Siapa yang tahu rukun penyembelihan? Angkat tangan. Siapa tidak apa? Orang yang menyembelih. Ya, yang pertama orang yang menyembelih itu adalah seorang laki-laki balik dan berakal. Yang kedua apa? Siapa yang tahu? Putri apa? Hewan yang disembelih. Ya, hewan yang disembelih. Ya, perhatikan ya, Selpida, Azizah. Hewan yang disembelih sapi. Jadi tujuan menyembelihnya itu adalah untuk bisa daging itu dimanfaatkan secara halal. Kalau tidak disembelih maka hewan itu bisa menjadi haram. Ada yang lain yang tahu apa? Ami apa? Niat penyembelihan. Iya, niat menyembelih itu adalah niatnya karena Allah agar daging yang kita konsumsi itu bisa menjadi halal gitu. Baik, berarti anak-anak Bapak mengulangi materi yang Bapak ajarkan minggu kemarin ya. Ya. Selanjutnya kita masuk materi kita pada hari ini yaitu tentang Kurban. Iya, tentang kurban. Apa itu pengertian kurban menurut bahasa? Yang tahu siapa? Putri ya Pak? Dekat. Dekat, benar. Menurut istilah apa? Minum. Ada yang tahu menurut istilah apa? Minum. Hafiz perhatikan temannya. Hafiz tahu menurut istilah apa kurban? Saya, Pak. Sebeda Pak. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya. Ialah menyembelih hewan ternak dengan syarat tertentu. Iya, benar. Kurban itu adalah, perhatikan Bapak ya, Bapak ulangi. Kurban itu artinya berasal dari bahasa Arab, yaitu kariba yakrabu kurbanan, yang artinya dekat. Dekat apa? Yang sampaikan kawan tadi yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan perintah Allah. Perintah Allah kan banyak kan, termasuk kurban ini. Jadi kurban ini ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari tertentu. Itu hari apa? Hari kurban? Hari apa, Iza? Ya, hari Idul Adha sama hari Tasyrik. Tahu hari Tasyrik hari tanggal berapa? Tahu tanggal 11, 12, 13. 13 apa, 12 apa, 11 apa? Zulhijjah. Iya, Zulhijjah. Itu hari Tasyrik. Gitu.
Paham? Kemudian pengertian kurban paham? Tidak. Yang mana tidak pahamnya Pes? Pengertian kurban, ya pengertian kurban tadi dekat menurut bahasa. Maka simak Bapak ya Pes. Iya. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang dasar hukum kurban. Dasar hukum kurban, siapa yang tahu? Dapat Coba. Apa dasar hukum kurban? surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Siapa yang bisa membaca surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3? Ami, coba Ami, baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya. Ada yang apa lagi surat Al-Kautsar? Coba Putri, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Simak ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya. Amin. Siapa yang tahu? Masih ada tahu? Yang Tahu. Hafiz masih tahu juga. Coba. Inna Bismillah. Bismillah. Inna a'taina kal kautsar rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Kasih dulu aplaus pada teman-teman yang hafal. Jadi pada umumnya anak bapak sudah hafal ya. Jadi itulah dasar atau hukum kurban. Artinya ada yang hafal? Artinya ada atau artinya? syarat hewan. Artinya ada yang tahu surah Al-Kautsar? Yang pertama artinya ayat yang pertama simak ya. Yang pertama inna a'taina kal kautsar. Itu artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi Allah telah memberikan kita pada nikmat yang banyak gitu. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Itu maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi sini Allah telah memberikan kita banyak rezeki kan, termasuk rezeki yang berlimpah. Allah memerintahkan kita untuk sholat dan mengerjakan kurban gitu. Paham? Ada pertanyaan tentang dalil tentang kurban? Tidak. Jadi apa tadi dasar ayat yang menganjurkan kita untuk kurban? Tidak boleh mesti saja. Apa tadi dasarnya? Dalil yang tadi surat ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Nanti ada pertanyaan di ujian itu apanya? Tolong hafalkan artinya ya sekalian gitu. Baik, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu ketentuan hewan kurban. Ada yang tahu ketentuan hewan kurban apa? Apa Putri? Yang pertama apa? Tidak boleh berbandi cacat. Iya benar, tidak boleh dengan kondisi cacat. Kasih aplaus dulu pada kawannya. Iya, tidak boleh dalam kondisi cacat. Contohnya apa? Yang dalam kondisi cacat itu matanya, yang matanya buka, yang matanya sehat, kakinya tidak ya atau luka atau apa lah itu yang parah, itu tidak boleh. Itu tidak cacat. Kemudian badannya tidak kurus gitu. Jadi hewan kurban itu dianjurkan sedangkan itu yang gemuknya gitu, yang berisi badannya. Tidak boleh kita sedekahkan yang kurus gitu. Kemudian apa lagi syaratnya? Apa? Cukup umur. Maksudnya cukup umur gimana? Ada yang tahu? Sudah tua. Maksudnya cukup umur ini tergantung hewannya gitu kan. Kalau unta tahu? Tahu. Biasanya unta itu hidup di mana? Padang pasir. Ya, padang pasir. Di mana contohnya? Di Arab. Gitu kan. Itu umur itu cukup umur. Simak. Cukup umur itu umurnya 5 tahun
sekitar 5 tahun lah unta tuh, dari 5 tahun masuk ke 6 tahun itu udah cukup umur itu. Kemudian apa lagi? Sapi atau kerbau. Berapa umurnya? 3. Ah, berapa? Ah, 30. 2 2 tahun. tahun. Memasuki 3 tahun. Nah, itu benar. Kemudian yang ketiga hewan kurban itu apa? Kambing. Ah, 3 kambing berapa umurnya yang bisa dikurban? Cukup. tahun. Ah, 1 tahun. 2 sampai 3 tahun. Nah, itu kambing. Kemudian domba. Domba baru tadi 1 tahun sampai memasuki 2 tahun itu udah cukup umurnya gitu. Ada pertanyaan anak-anak Bapak tentang apa? Tidak. Tentang syarat hewan kurban? Jadi hewan kurban ini itu hewan yang bisa dikurbankan, bukan sembarang hewan gitu kan. Jadi hewan seperti apa yang bisa dikurbankan, yaitu hewan yang bisa hewan ternak yang bisa diperah susunya, diambil susunya, kayak sapi, kayak domba, kambing itu kan bisa. Kemudian unta kan bisa itu kan. Nah, jadi itu hewan yang bisa dikurban, yang bisa dimanfaatkan dagingnya gitu. Hewan yang paling utama dikurban adalah unta. Kemudian apa? Kerbau. Kemudian sapi. Yang keempat kambing atau domba. Nah, jadi itu hewan yang paling utama dikurban gitu. Ada pertanyaan tentang hewan ketentuan hewan kurban? Tidak. Saatnya kita masuk ke apa lagi? Tempat penyembelihan hewan kurban. Jadi tempat penyembelihan hewan kurban itu mohon perhatian mana Bapak. Itu tempatnya itu pada tanggal 10 Zulhijjah tadi kan. Itu hari Idul Adha. Sama hari apa tadi? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik Anda tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu hari penyembelihan hewan kurban. Di luar itu tidak dianggap hewan kurban gitu. Kemudian tempat penyembelihannya sebaiknya itu tempat penyembelihan itu dekat dari tempat kita sholat. Misalnya kan penyembelihan kita kan di tempat kita kan di masjid gitu kan, di musala gitu. Paham? Baik, selanjutnya karena Bapak sudah paham, kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama tadi siapa? Udah begitu? Kelompok 2-nya juga tolong masing-masing duduk per kelompok gitu. Duduk per kelompok. Azizah, Seltiga, Hafiz, sini Ami, Putri sama Sifa. Kelompok 1 tadi kelompok 1 tugasnya tentang sunnah menyembelih hewan kurban, diskusikan, nanti presentasikan. Kemudian kelompok 2 itu hikmah ibadah kurban, diskusikan sini Pak Sifa. Kelompok 1, coba kelompok 1 ada pertanyaan dari tugasnya? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Diskusikan ya. Gimana? Sudah siap? Sudah. Sekarang kelompok 1 atau kelompok 2 siapa yang ingin pertama kali mempresentasikan? Kelompok 2. Ya, silakan. Berdiri sini. Ngadep sama temannya. Tolong teman-temannya perhatikan kawannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Hikmah ibadah kurban. 1. Bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan, nikmat dan karunia-Nya. 2. Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah SWT. 3. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya dijalankan Allah SWT. 4. Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. 5. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kawanan sosial. 6. Ikut meningkatkan gizi masyarakat.
Iya benar. Kasih aplaus dulu pada kelompok 2. Apakah ada pertanyaan anak bapak tentang hikmah dari ibadah kurban tadi kan banyak itu kan. Ada yang wujud syukur kepada Allah, kemudian menghidupkan syariat Nabi Ibrahim. Yang keempat tadi menjalankan hubungan kasih sayang antara sesama manusia. Yang kelima tadi sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kawan sosial. iya benar. Ada pertanyaan kelompok 1? Tidak. Udah paham tentang hikmahnya? Paham. Kemudian kelompok 2 lagi. Kelompok 1 lagi presentasikan hasil diskusinya. Sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Jatuh hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. 2. Disyariatkan bagi orang yang kurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. 3. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Sudah? Kasih dulu aplaus pada kelompok 1. Iya, bagaimana kelompok 2 sudah paham? Sudah. Sudah ada pertanyaan sama kelompok 1? Ada. Siapa tadi apa pertanyaannya? Kenapa rambut dan kuku tidak boleh? Apa? Paham? Kenapa? Apa? Kenapa rambut dan kuku tidak boleh dipotong? Tahu kelompok 1? Kan kelompok 1 tadi menyampaikan katanya kan tidak boleh, sunnahnya tidak boleh memotong rambut dan kuku. Iya, ada tadi. Apa tadi? Iman tadi. Ada. Tahu kelompok apa? Kelompok 1? Tidak. Ada tadi kan? Ya. Jadi kelompok 1 nanti diskusikan lagi ya, karena waktu kita sudah terbatas. Minggu besok Bapak minta jawabannya ya. Kawan yang lain juga nanti kalau misalnya salah jawabannya bisa kita sanggah. Nanti Bapak apa jawab Bapak jelaskan juga. Karena waktu kita sudah terbatas. Tolong posisi duduknya kembali lagi seperti biasa. Baik, sebelum kita duduk ke sini, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, tolong Bapak perhatikan, Bapak simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak simpulkan materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengadakan kuis. Tapi perhatikan, siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari Bapak, nanti Bapak kasih nilai tambahan ya. Tolong perhatikan ya. Soal yang pertama, apa pengertian kurban menurut bahasa? Putri apa? Dekat. Iya benar. Ada yang tahu dekat apa maksudnya? Dekat Apa? kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Iya. Menurut apa? Mendekatkan. Menurut bahasa tadi kan kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba yakrabu kurbanan, yang artinya dekat. Dekat apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu mengerjakan perintah Allah seperti kurban gitu. Kasih aplaus dulu pada teman-teman yang ada pertanyaan tadi. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, dalil tentang kurban. Apa? Surat Al-Ikhlas. Salah. Ada yang tahu? Kebersihan atas kasur. Salah. Ada yang tahu? Surat Kebersihan. apa? Saya Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Iya, amin. Ya, sudah kita dulu. Ya udah 3 pertanyaan ya. Siapa tadi yang menjawab? Putri, Selfida, Amin. Iya. Terima kasih. Tambah satu. Bagi anak-anak Bapak yang belum dapat menjawab pertanyaan kuis tadi, minggu besok lebih rajin lagi ulang materinya. Nanti masih ada kesempatannya ya, please. Ya. Sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini,
pada pagi hari ini Bapak akan menyimpulkan materi kita, yaitu materi kita tentang kurban. Kurban tadi artinya menurut bahasa itu dekat. Dekat ini itu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dasar hukum kurban itu yaitu surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kemudian ketentuan hewan kurban. Hewan kurban itu tidak boleh sembarang hewan. Yaitu ada syarat hewan kurban itu yaitu cukup umur, kemudian tidak cacat gitu. Kemudian waktu dan tempat penyembelihan kurban itu ditentukan. Kapan kapan tanggalnya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Paham? Ya. Mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin hanya sampai di situ materi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu besoknya tolong bacakan materi selanjutnya ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak. Baik, mudah-mudahan apapun yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ibadah dan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.